Mari sidang jemaat sekalian, saya mengajak kita kembali membuka firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 kita sudah membaca sampai dengan ayat 23. Sekarang saya mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejak Yesus bangkit, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, baik berbentuk personal maupun ia menampakkan diri kepada beberapa murid, dan bahkan sampai pada akhirnya ia menampakkan diri kepada semua murid, bahkan sampai ia naik ke surga ia menampakkan diri kepada begitu banyak orang untuk menyaksikan kenaikan dia ke surga. Saat ini saya ingin mengajak kita, Yesus berkali-kali menampakkan diri karena Yesus ingin meyakinkan semua muridnya dan semua orang percaya pada waktu itu bahwa Yesus benar, ia sudah bangkit. Bahwa Yesus benar, ia adalah Tuhan yang berkuasa mengalahkan kematian. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran yang kita pelajari dalam perkataan damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama, kita akan bersama melihat penerima damai sejahtera. Penerima damai sejahtera. Siapa sih mereka yang penerima berita damai sejahtera ini? Dalam konteks ini, yang menerimanya adalah sejumlah murid-murid Yesus. Ada Simon atau Petrus yang lebih sering disebut selama ia mengikut Yesus. Petrus adalah seorang begitu dekat dengan Yesus. Petrus adalah boleh dikatakan sebagai ketua kelompok dalam kelompok murid Yesus. Namun kita melihat ketika Yesus disiksa, dihina, Petrus menyangkal Yesus 1, 2, sampai 3 kali. Lalu kita melihat, saya tidak jelaskan satu persatu, murid yang lain lagi. Andreas juga pernah mengambil pelayanan yang sangat penting. Ketika orang banyak mengikut Yesus, menyaksikan pelayanan Yesus, orang banyak mengalami kelaparan. Dan Andreas yang dipakai oleh Tuhan memperkenalkan seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita melihat lagi, saudaraku dikasih Tuhan, penerima damai sejahtera ketika Yesus mengucapkan damai sejahtera dalam bagian ini, yaitu Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus. Siapakah mereka? Mereka juga adalah murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Murid yang begitu banyak mendapatkan kepercayaan Tuhan. Namun ketika Yesus hampir menyelesaikan karyanya di muka bumi ini, ketika Yesus memberitahukan tidak lama lagi ia akan mati di salib. Yesus memberitahukan penderitaan-penderitaan yang akan ia hadapi.
Lalu Yohanes dan Yakobus ini bersama orang tuanya, ibunya, mengambil kesempatan yang salah. Mereka memperebutkan untuk mendapatkan posisi. Kalau Yesus nanti akan membawa kerajaan, kedua saudara ini minta jabatan, minta posisi yang bagus. Satu duduk di sebelah kanan Yesus, satu duduk di sebelah kiri Yesus. Kalau Yesus datang sebagai raja. Bapak, Ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, masih banyak murid yang lain. Filipus, Yakobus anak Zebedius, Tadius, Simeon orang Kanaan atau orang Selot, Matius atau yang disebut Lewi, Bartolomeus. Ketika Yesus bertemu dengan murid-murid ini, mereka sedang mengunci diri. Mereka sedang mengisolasi diri mereka di suatu tempat. Ada 10 orang murid yang ada namanya yang sudah saya sebutkan tadi. Satu murid tidak bersama mereka. Bukan Yudas, Yudas sudah KO. Satu murid tidak bersama mereka yang bernama Thomas. Sejak Yesus mati di atas kayu salib sampai kepada kebangkitan Yesus, Thomas tidak ada kabar beritanya. Dan pada pertemuan berikutnya, ketika murid-murid berkumpul kembali di ruangan itu, Thomas bersama dengan mereka. Thomas paling terakhir mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sudah menampakkan diri, bahwa Yesus sudah memberkati, meneguhkan iman murid-murid yang sedang goncang. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagaimana murid-murid adalah penerima damai sejahtera, maka kita ini juga adalah murid-murid Tuhan yang menerima damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera yang Allah berikan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh manusia. Manusia bisa saja memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita perlindungan, memberikan jalan keluar ketika kita dalam kesulitan. Tetapi apa yang diberikan oleh dunia ini hanya sementara. Kita melihat yang berikutnya, kebenaran yang kita pelajari dalam perkataan damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, kita melihat konteks atau kondisi penerima damai sejahtera. Kita melihat yang pertama, kondisi atau konteks penerima damai sejahtera ini sedang dalam bahaya, atau dengan kata lain sedang dalam mara bahaya. Ayat 19 saya bacakan buat kita. Demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Konteks atau situasi ketika Yesus datang kepada penerima damai sejahtera ini, yaitu penerima damai sejahtera dalam keadaan situasi yang gawat, dalam keadaan tidak aman. Sejak Yesus menuju salib sampai ia mati di atas kayu salib sampai kebangkitannya, situasi bagi murid-murid tidak aman. Itulah sebabnya murid-murid mengisolasi diri mereka di suatu tempat yang dianggap aman. Mereka bersembunyi di suatu tempat yang dianggap tidak diketahui oleh para prajurit, para imam, para orang Yahudi yang sedang mengejar-ngejar mereka. Lalu bagaimana kalau mereka diketahui? Kemungkinan mereka juga akan mengalami nasib seperti Yesus. Kalau boleh saya sebutkan nasib, penderitaan seperti Yesus, kematian seperti Yesus. Itulah sebabnya murid-murid berusaha mencari tempat tersembunyi. Yesus tahu murid-murid yang sudah mendampingi, menemani, mengiringi dia melayani selama 3,5 tahun. Murid-murid sedang dalam keadaan bahaya. Murid-muridnya sedang memerlukan pertolongan.
Itulah sebabnya Yesus datang menemui para murid-muridnya yang sedang berada di suatu tempat. Ketika Yesus menemui mereka, Yesus tidak langsung menyapa mereka. Kamu sedang apa di sini? Kamu takut ya? Kalian takut ya? Kalian perlu apa dari saya? Yesus tidak berkata demikian. Tetapi Yesus ketika ia menembus pintu-pintu yang tertutup, terkunci, dan berdiri dekat mereka, dekat murid-murid, Yesus langsung mengucapkan, damai sejahtera bagi kamu. Yang diperlukan oleh para murid pada waktu itu bukanlah makanan, tetapi yang diperlukan oleh murid-murid pada waktu itu adalah damai sejahtera. Yesus tahu persis apa yang sedang sangat-sangat mereka perlukan. Dalam keadaan gawat, dalam situasi yang begitu bahaya, yang mereka perlukan adalah ketenangan jiwa mereka, kedamaian hati mereka. Mereka memerlukan salam, mereka memerlukan eirene, damai sejahtera. Situasi yang sedang dialami murid-murid Yesus, penerima damai sejahtera ini, situasi yang tidak aman. Ia datang memberikan damai, menenangkan hati mereka yang penuh kekhawatiran, yang penuh ketakutan, yang penuh kegelisahan, dan iman yang sedang down. Karena guru mereka, pemimpin mereka tidak ada bersama mereka lagi. Tidak ada lagi yang menjadi pembela mereka. Kita melihat berikutnya konteks kondisi penerima damai sejahtera, yaitu sedang kehilangan daya. Sedang kehilangan daya. Saya baca ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Antara ucapan damai sejahtera yang pertama dan yang kedua begitu dekat. Baru saja Yesus meneduhkan, menenangkan jiwa mereka yang sedang mengalami goncangan karena bahaya yang sedang menghantam mereka. Lalu di sini Yesus mengucapkan kembali damai sejahtera dan langsung mengutus mereka. Mengapa Yesus berkata, aku akan mengutus kamu? Karena Yesus tahu bahwa murid-murid sedang kehilangan daya, kehilangan semangat, kehilangan kesempatan. Oleh karena mara bahaya yang begitu hebat mengancam mereka, sehingga murid-murid tidak dapat berbuat apa-apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Yang seharusnya para murid setelah tahu bahwa Yesus sudah bangkit, mereka sudah mendengar berita, sudah mendengar kabar dari Maria Magdalena, dari 2 perempuan, dan dari beberapa murid yang lain yang sudah mendengar berita Yesus sudah bangkit. Seharusnya mereka begitu cepat untuk memberitakan, untuk menyampaikan bahwa Yesus yang mereka percaya sudah bangkit. Namun mereka tidak berdaya. Murid-murid tidak berdaya. Mereka dibatasi oleh keamanan di sekitar. Itulah sebabnya mereka hanya bisa mengurung diri ketika mereka sedang diperhadapkan bahaya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari ini juga ada begitu banyak kita tidak berdaya. Ada begitu banyak kita tidak bisa berdaya memperdayakan diri dengan baik, dengan maksimal. Kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Kita tidak bisa bekerja di luar rumah dengan bebas. Anak-anak kita tidak bisa menuntut ilmu dengan maksimal. Ada begitu banyak kita kehilangan daya. Terkadang yang membuat kita kehilangan daya bisa saja kesehatan yang terus merenggut kita. Terkadang kita kehilangan daya bisa saja karena kita sudah banyak kehilangan teman-teman yang bisa untuk tempat kita saling berbagi pengalaman hidup ini, suka duka hidup ini. Kita bisa kehilangan daya karena kita kehilangan kesempatan untuk bisa mengerjakan banyak hal. Bisa saja kita kehilangan daya oleh karena banyak tekanan. Inilah yang dialami murid Yesus
ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang, para imam orang Yahudi yang ingin mengejar mereka dan bahkan mungkin membunuh mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat yang berikutnya, konteks atau kondisi penerima damai sejahtera sedang dalam keraguan yang mendalam. Apa yang dikatakan dalam ayat 25 di sana dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Konteks atau kondisi penerima damai sejahtera yang ketiga ini ditujukan khusus kepada salah seorang murid, yaitu Thomas. Thomas ketika murid-murid memberitahukan kepada dia, Thomas, kami sudah melihat Tuhan kita, kami sudah melihat guru kita, dia sudah menemui kami ketika kami juga ada di sini beberapa hari yang lalu. Bagaimana respon Thomas? Ah, masa sih? Saya tidak percaya kalau saya belum melihat bukti nyata, kalau saya belum mencucukkan jari saya kepada lambungnya maupun kepada bekas pakunya. Itu jawaban Thomas. Sebenarnya mengecewakan jawabannya, tetapi Thomas apa adanya. Thomas adalah tipe manusia yang apa adanya. Ini menunjukkan bahwa Thomas tidak ikut-ikutan. Sekalipun Thomas dalam keadaan imannya sedang down, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak asal menerima saja berita yang sudah ia dengar. Bisa saja Thomas berkata ketika mendengar murid yang lain berkata, Thomas, kami sudah melihat Yesus. Oh iya ya, aduh sayang saya belum melihatnya. Kami sudah melihat Yesus, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri. Oh iya, benar ya, Yesus sudah bangkit. Dia tidak mau bertentangan dengan hati dia ketika ia mengucapkan. Dengan kata lain, Thomas bukan tipe temperamen asal kamu senang, asal bapak senang, asal ibu senang. Bukan temperamen yang demikian. Inilah Thomas. Bagaimana dengan kita? Seringkali juga bagian hidup Thomas menjadi bagian diri kita. Sebenarnya dalam praktek hidup kita, kita juga sering demikian. Kita percaya Tuhan itu ada, tetapi sering kita meragukan bahwa Tuhan baik buat saya, Tuhan baik buat kita, Tuhan baik buat keluarga kita. Ketika masalah datang, kita begitu gampang mengatakan ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan memberkati hidup kita, usaha kita, keluarga kita, mudah kita mengatakan Tuhan itu baik. Yang berikutnya, kebenaran yang kita pelajari dalam perkataan damai sejahtera bagi kamu. Yang ketiga, dampak yang terjadi kepada penerima damai sejahtera. Dampak yang ketiga adalah kita melihat pengalaman iman dipercaya. Saudaraku dikasih Tuhan, pengalaman iman murid-murid Tuhan sungguh-sungguh diperkaya. Ketika mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus itu benar sudah bangkit. Ketika mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan menembus pintu-pintu yang terkunci. Murid-murid begitu diperkaya imannya yang tadinya mereka begitu down, jatuh imannya. Sekarang kita melihat bahwa mereka sungguh dengan iman mereka menyaksikan Tuhan yang sudah bangkit itu. Pengalaman iman murid-murid melihat Tuhan yang sudah bangkit, melihat Tuhan yang sudah menampakkan diri. Ketakutan, kecemasan, keputusasaan yang mereka alami Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Mereka yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari mara bahaya. Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kesulitan, dari ancaman.
Sebagaimana Tuhan juga sanggup melepaskan murid-murid Yesus dari berbagai ancaman kesulitan, pergumulan hidup. Tuhan juga sanggup melepaskan kita. Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari keterpurukan hidup kita, dari keterpurukan ekonomi kita, dari keterpurukan pendidikan anak-anak kita. Selama 1 tahun lebih ini, sejak anak-anak kita tidak bisa bersekolah, ada begitu banyak anak-anak putus sekolah karena tidak bisa belajar mandiri di rumah. Seorang anak kelas 2 SD, kalau tidak kelas 3 saya lupa nanya kelasnya, datang ke rumah saya, bukan jemaat kita di sini ya. Anaknya sebelum corona sudah pintar baca nulis. Mamanya bilang sudah lupa, supaya tidak terjadi dengan anak-anak kita yang lain. Tes anak kita, masih ingat mereka tidak membaca dan berhitung. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah situasi yang kita sedang hadapi. Mari kita percaya bahwa dengan kita tetap terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita tetap hidup dalam iman bahwa Tuhan sanggup menolong setiap keadaan, setiap kesulitan kita. Kita melihat dampak yang berikutnya, membuat berdaya kembali dalam memberitakan berita pengampunan dosa. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera yang kedua, dalam ayat yang ke-21, 22 di sana, yang tadinya murid-murid tidak berdaya, mereka sudah putus asa menjalani panggilan sebagai murid. Yang ada pada mereka ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga mereka lebih memilih diri mereka diisolasi di suatu tempat yang aman. Namun ketika Yesus datang menjumpai mereka, Yesus membangkitkan mereka kembali. Yesus membuat mereka berdaya kembali, bersemangat kembali, meneruskan panggilan pelayanan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan menemui mereka, memberikan damai sejahtera, Tuhan membuat mereka semangat kembali, membuat mereka diperbaharui kembali untuk melayani. Sehingga kalau kita maju kepada kisah para rasul, setelah murid-murid diperbaharui oleh Yesus, semangat mereka, daya mereka yang tadinya sudah hilang sekarang dikembalikan lagi, dicahayakan kembali, dibangkitkan kembali. Kita melihat salah satu murid bernama Petrus. Sekatu kali dia berkhotbah, 3.000 orang percaya. 3.000 orang percaya. Terbentuknya murid-murid Tuhan di dalam kitab Kisah Rasul adalah lahir dari khotbah seorang murid yang pernah menyangkal Yesus, yang bernama Petrus. Lalu kita melihat berikutnya, dampak yang terjadi kepada penerima damai sejahtera, yaitu Tuhan membangun kepercayaan lagi untuk mengikut Dia atau melayani Dia. Kita lihat dalam ayat 27, 28. Thomas yang tadinya seorang peragu, seorang yang tidak mudah percaya, dia harus menyaksikan, harus melihat Yesus sendiri. Dia tidak mau langsung percaya. Murid memberitahukan, ia sudah bangkit, ia sudah menampakkan diri. Ia tidak mau percaya. Memang pada waktu itu murid Tuhan Yesus terbatas, hanya bisa menyampaikan dengan mulut. Kalau zaman sekarang ada begitu banyak untuk kita bisa membuktikan suatu peristiwa. Bisa melalui, ini loh foto kami bersama Yesus ketika Yesus tadi menampakkan diri. Ini loh saya dekat Yesus. Ini loh videonya. Akan banyak bisa membuktikan zaman sekarang. Tapi zaman dahulu hanya melalui penyampaian kata-kata, sehingga membuat Thomas tidak bisa percaya. Lalu Thomas yang sulit untuk percaya tadi, setelah Yesus secara pribadi berhadapan dengan dia dan memperlihatkan bekas paku yang ada di tangan dan bekas cambukan yang ada di lambung, sehingga Thomas berkata, "Ia Tuhan dan Allahku."
ia Tuhan dan Allahku. Ini menunjukkan perkataan ucapan kualitas iman Thomas yang dari tidak percaya menjadi percaya penuh. Setelah Thomas diperbaharui oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan damai sejahtera dalam hatinya, kita melihat bahwa Tuhan pun mengucapkan damai sejahtera kepada Thomas dalam ayat 27. Di sana dikatakan, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Ya Tuhan dan Allahku. Lalu dalam ayat 26 di atas lagi di sana dikatakan, dan damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Thomas, membuat Thomas mampu menata hati dia, sehingga Thomas mampu melihat bukti bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa yang berdiri di depan dia adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan yang sudah bangkit. Setelah Thomas diperbaharui oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Thomas? Thomas kembali semangat menjadi pengikut Yesus, menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Bahkan dalam kisah sejarah Thomas, ia adalah murid Tuhan yang pernah melayani Tuhan dalam perkabaran Injilnya sampai ke India. Lahirnya gereja India adalah lahir dari seorang murid Tuhan yang pernah ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus yang bernama Thomas. Dan sampai hari ini gereja Tuhan terus bertambah, orang percaya terus bertambah di India. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Adakah dampak kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus bagi kita yang juga adalah penerima damai sejahtera? Setidaknya kita bisa memancarkan damai sejahtera di tengah keluarga kita. Ketika kita hadir dalam keluarga kita, anak-anak kita merasa nyaman, istri kita merasa nyaman, suami kita merasa nyaman, orang-orang yang bersama kita di rumah merasa nyaman. Ketika kita berada di suatu kelompok, ketika kita berada di suatu organisasi, orang lain merasa nyaman karena damai sejahtera ada dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana dengan diri kita? Sebagai penutup kita hari ini, apakah kita merasa kehilangan damai sejahtera atas pergumulan yang terjadi? Adakah kita merasa kehilangan damai sejahtera hari ini oleh karena tekanan hidup kita? Damai sejahtera bukan berasal dari hal-hal duniawi, tetapi damai sejahtera adalah pemberian Allah. Dunia ini hanya bisa membuat kita senang sementara. Dunia ini hanya bisa membuat kita lega sementara, tetapi damai sejahtera yang diberikan Allah mampu membuat kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan hidup ini. Damai sejahtera Allah yang sesungguhnya selalu membawa kebaikan bagi orang percaya. Sebagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera kepada murid-murid yang sedang dalam bahaya, kebingungan, ketakutan, kehilangan daya, penuh keraguan, demikian juga Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera yang sama kepada orang percaya. Kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa, yaitu damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jika Engkau mendapatkan kami ada di antara kami yang sudah beberapa waktu ini kehilangan sukacita, damai sejahtera, bahkan mungkin ada di antara kami yang sudah sekian lama kehilangan damai sukacita, damai sejahtera, pengharapan oleh berbagai tekanan hidup, oleh berbagai kesulitan hidup, oleh berbagai persaingan hidup di akhir zaman ini. Mari Tuhan Engkau kembalikan, Engkau berikan
damai sejahtera itu kepada kami. Mampukan kami menikmati, mempraktekkan damai sejahtera-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.